Pertandingan kemarin tuh ibaratnya gini, kita kalah tapi tidak kecewa. Misi mustahil untuk menang. Sebenarnya kalau bisa tuh Jepang mending pindah Eropa aja. Kevin Dix itu Baru baru datang barang baru di unboxing langsung lecet. Di sini kami sebagai fans nih berspekulasi apakah sebenarnya oleh Rumeni ini malu melihat timnas ataupun memang menghindari sorotan kamera gitu ya. Kalian yang menggaungkan STO dan minta ganti pelatih, sadar diri aja mending. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB News. Dan di video kali ini kita akan bahas pertandingan Indonesia kemarin nih, yang masuknya memang ke segmen sport gitu ya. Dan di video kali ini kalian akan ditemani oleh saya Alan Dan saya Bung Jaka. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Indonesia kembali melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 3 yang kemarin menghadapi Jepang. Tapi memang kita harus mengakui keunggulan Jepang gitu ya. Jepang 2 tingkat di atas kita dan Indonesia harus kalah 4-0 dari Jepang. Gimana nih menurut Bung Jaka pertandingan kemarin ini? Pertandingan kemarin tuh ibaratnya gini, kita kalah tapi tidak kecewa. Benar. Karena semalam memang pemain mengeluarkan skill terbaik, mengeluarkan kemampuan terbaik. Coach STY pun juga menerapkan strategi terbaik dan bisa jadi mungkin ini final line up-nya kita. Bener, menurut saya juga seperti itu, Bung. Final line up-nya seperti ini karena kita udah menuju akhir ya. Bener, Ini sudah tinggal setengah akhir ini putaran kedua. Tadi buat putaran kedua ya. Nah, putaran kedua kemungkinan Coach STY sudah menemukan line up terbaiknya. Nah, jadi semalam itu misi mustahil untuk menang. Bener. Sebenarnya kemarin itu kalau dari yang saya lihat ya, STY ini memang memerintahkan pemainnya untuk ya udah have fun aja. Lawan kalian Jepang gitu loh. Nothing tulus. Nothing tulus, sudah pasti kalah walaupun mau gimana aja lawan Jepang udah pasti kalah karena memang butuh persiapan lebih dari 4 tahun ya. Kita baru 4 tahun tim ini terbentuk ya Bung Jaka ya. 4 tahun tapi dipotong Covid juga. Bener juga, 4 tahun dipotong Covid dan itu mau ngalahin Jepang itu sangat-sangat mustahil gitu. Tim Karena yang udah terbentuk lama ya. wih, dari tahun berapa? 2016, 2016, 2020. Iya. 18, terus kemarin di 2022 tim yang sama yang mengalahkan Jepang. Di Piala Asia kemarin juga orang-orangnya sama, teman-teman. Bener-bener sama banget, nggak ada yang beda. Mungkin ada lah yang cedera atau mungkin emang nggak dipanggil karena performa atau apa. Tapi intinya sama gitu, pemain-pemainnya udah terbentuk, chemistry-nya udah lama terbentuk. Jadi ya emang misi mustahil untuk menang lah kemarin menurut saya gitu ya, Bung ya. Pastinya misi mustahil dan kemarin semangat juangnya juga bagus. Benar. Jadi perlu kita apresiasi juga. Tolong untuk netizen menggaungkan ya, STY out atau mengkritik timnas itu bukan ranah Anda ya. Benar. Karena ranah supporter itu mendukung. Benar. Untuk hasil ya kita tetap serahkan kepada pemain dan semalam tuh memang pemain kita sudah all out. Bahkan Kevin Dix pun yang notabene pemain baru benar. sampai berdarah-darah, cedera juga itu. Kalau mungkin nggak cedera mungkin sampai full main dia. Benar. Tapi karena cedera akhirnya ditarik digantikan Sandy Walsh. Dan kita tahu Sandy Walsh itu pemain yang memang kecintaannya terhadap Indonesia semalam. Dan memang semalam dia habis-habisan. Jadi untuk hasilnya ya kita cukup puas dan saya merasa sangat puas sih. Sama. Saya merasa sangat puas juga. Dan tim yang terbentuk singkat, nggak sampai 5 tahun, tapi bisa menahan Jepang dengan skor yang tidak terlalu mencolok. Dibandingkan dengan beberapa kansnya, beberapa China pun dihajar 7-0. Bahrain juga 5-0 gitu kan. Dan kita berhasil menahan cuma 4-0 ya. Benar. Meskipun dengan kondisi yang hujan semalam juga. Wih, itu kayaknya malah menguntungkan Indonesia sebenarnya. Sebetulnya, tapi memang di atas kertas Jepang memang terbaik dari yang terbaik. Jepang memang udah raksasa Asia. Sebenarnya kalau bisa tuh Jepang mending pindah Eropa aja karena memang udah nggak kelas lah di Asia ini. Korea pun mungkin diayam-ayamin gitu sama Jepang karena memang kita lihat Korea dan Jepang pemainnya banyakan yang berkarir di Eropa itu Jepang gitu ya. Banyak Jepang. Dan menurut saya ya udahlah, nggak perlu kita sesali kesalahan pemain kemarin, kekalahan kita kemarin gitu. Itu mungkin akan jadi introspeksi ke depannya. Karena memang tim ini baru dibentuk untuk tim ini ya yang main kemarin line up. Mungkin baru nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Karena dari Piala Asia kemarin itu kayaknya pemainnya bukan ini. Nggak ada nama-nama pemain diaspora seperti Tom Haye, Nathan Cho. Belum. Nggak ada semua Martin ya. Paes juga belum Martin ada. Paes belum ada. Dan
ini loh baru 9 bulan gitu. Kalian yang menggaungkan STY out dan minta ganti pelatih, sadar diri aja mending kayak 9 bulan kalian meracik tim, nambah satu pemain perlahan tiap bulannya. Kalian ya bingung buat nyatuin chemistry mereka gitu ya, karena mereka nggak pernah main bersama. Pernah pun juga udah lama banget di kelompok umur di timnas Belanda mungkin ya. Dan memang udah beda sekarang situasinya. Ya kita harus syukurilah kekalahan kita 4-0 ini nggak sebesar Cina dan juga Bahrain gitu ya. Nggak terlalu memalukan juga. Bener-bener kayak ya udah kita bangga dengan timnas yang sekarang. Bener kata Bung Jaka, menurut saya ini bakal jadi line up pakem dari STY. Mungkin ada sedikit perubahan di sisi lini tengah ya, karena memang kemarin saya lihat Nathan Cho kurang nyatu sama Tom Haye gitu. Gimana menurut Bung Jaka ini? Nathan Cho dan Tom Haye kurang nyatu nih Bung. Nathan Cho semalam memang sedikit underperform ya, karena beberapa pertandingan sering diplot di sebelah kiri. Dan semalam ditandemkan dengan Prof Tom. Meskipun sebelumnya cukup impresif duo berdua ini, kalau netizen bilang kan duo ayah anak ya. Duo ayah anak, bener. Tapi beberapa pertandingan kemarin memang Nathan Cho selalu dipasang di sisi kiri dengan Ivar Jenner yang sebagai tandem dan hasilnya memang impresif. Tapi karena akumulasi kartu, akhirnya memasang Nathan Cho, jadi chemistry-nya harus membangun dari awal lagi. Bener. Jadi kalau kemarin memang Nathan Cho sedikit underperform ya, memang semua itu kalau mau mulai dari awal kan nggak bisa langsung sukses gitu. Bener. Jadi, tapi kita hargai juga, selalu Nathan Cho memang sangat berdarah-darah juga, selalu memblokir kemana arah Minamino semalam. Jadi memang Takumi Minamino semalam tuh sangat ditempel sama Nathan Cho gitu ya. Meskipun ya kualitas kita tahu. Bagaimana kualitas Minamino. Tapi sepanjang itu kita patut apresiasi, timnas kita sudah berjuang dan berdarah-darah semalam. Bener. Saya pun juga kagum banget itu ya, perjuangan timnas kita gitu ya. Banyak pemain-pemain yang memang sudah kelelahan gitu. Seperti contohnya kemarin Kevin Dix itu baru datang barang baru di unboxing langsung lecet itu, langsung diganti menit 30. Lututnya kena, tapi kita berharap semoga ini bukan cedera serius ya. Enggak semua info dari tim internal dokter bukan cedera serius karena hanya butuh beberapa hari untuk recovery. Karena untung penanganannya lebih cepat. Dan semoga di lawan selanjutnya ketika menjamu Arab Saudi ya bisa tampil Kevin Dix. Karena saya sangat menunggu umpan-umpan cantik dari Kevin Dix lagi. Bener. Karena memang saya lihat kemarin ya, Kevin Dix bermain 30 menit ya, itu dampaknya sangat besar banget ya. Kualitas berbicara, pengalaman di Eropa yang lama sekali itu berbicara ya. Menghadapi tim-tim besar seperti MU dan banyak tim-tim lain bermain di UEL, memang menjadikan Kevin Dix ini salah satu pemain terbaik timnas lah. Salah satu yang terbaik dan ya kita harus akui memang gimana ya, beda lah kelasnya sama mungkin pemain-pemain yang lain ya, pemain lokal terutama gitu ya. Dan memang Kevin Dix ini sangat diperlukan sekali untuk kedepannya, pertandingan kedepannya, terutama ketika besok hari Selasa Indonesia akan menghadapi Arab Saudi gitu ya. Dan shout out juga untuk Yakob Sayuri yang mana udah lama banget nggak dipanggil timnas. Bener dipanggil. Cuman cedera gitu ya. Kan nggak masuk line up juga. Bener. Shout out juga untuk Yakob Sayuri yang memang kemarin langsung nyetel gitu ya, walaupun memang di menit ke babak kedua mungkin ya. Babak kedua diganti. Tapi menurut saya itu juga udah cukup bagus banget performanya. Cukup impresif lah. Walaupun memang di awal agak sedikit demam panggung. Demam panggung gitu ya, karena agak kagok banget. Walaupun gitu ya memang bagus saja menurut saya gitu ya. So far so good lah. Bener. Dan di tribun kemarin saya melihat sosok Ole Romeni Bu. Ole Romeni nih, apakah Ole Romeni ini menjadi sebuah solusi? Karena kemarin kita lihat Rafael Strijk dan Ragnar nih mendapat peluang besar nih, tapi tidak bisa mengkonversi menjadi gol. Apakah Ole Romeni menjadi solusi Bu? Kemungkinan besar Ole Romeni bisa menjadi solusi di lini depan. Kemungkinan besar ya, tergantung Ole Romeni mau apa enggak naturalisasinya. Bener. Tapi kalau Ole Romeni mau, kemungkinan pasti semakin mempertajam lini depan kita, juga perbendaharaan striker kita juga makin banyak. Bener. Menghitung di kelompok usia ada Jens Raven. Bener. Tidak langsung Jens Raven pastinya juga akan promosi ke tim senior juga. Kita tahu setajam apa Jens Raven di kelompok umur ya. Dan dia menjadi salah satu pemain kunci juga. Benar. Dan kemungkinan kita doakan saja ke depannya semoga Ole Romeni mau bergabung. Benar.
Karena memang kita tahu ya striker timnas ini walaupun sudah diisi pos-posnya seperti Ragnar Ratmangun, ada Rafael Strijk, ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka gitu. Tapi memang menurut saya ini masih kurang untuk bertanding di tingkat Asia gitu ya. Asia atau level lebih atas Bener-bener karena memang kita perlu striker yang memang bener-bener sudah berpengalaman, sudah malang melintang lah, udah tahu sepak bola Eropa, udah tahu gaya bermain masing-masing tim gitu ya. Dan menurut saya hal itu ada di sosok Oleh Romeni. Walaupun begitu, kemarin Oleh Romeni ini ada kejadian unik teman-teman. Ketika dia disorot kamera, dia tuh sempat menutupi wajah. Nah, di sini kami sebagai fans nih berspekulasi, apakah sebenarnya Oleh Romeni ini malu melihat timnas ataupun memang menghindari sorotan kamera gitu ya. Semoga saja Oleh Romeni mau bergabung ke timnas karena memang sangat dibutuhkan gitu ya sosok striker yang tajam terutama di 5 pertandingan sisa dari kualifikasi Piala Dunia ini, dan kita harapkan kedepannya Indonesia akan bermain lebih baik gitu ya. Sekarang kita bahas dari sisi Jepangnya, Bung. Kita lihat Jepang mengobrak-abrik timnas Indonesia nih, gimana? Tapi pasti mereka. Gimana menurut Bung Caka ini? No comment aku, gila, mainnya gila. Kelas memang apa ya, kualitas dari pemain yang memang bermain di top tier liga-liga Eropa tidak bisa dibohongi. Bener. Kita nggak bisa munafik dengan kondisi Jepangnya seperti itu mengobrak-abrik Indonesia. Jadi memang kita pantas untuk kalah. Jadi kedepannya semoga ini juga menjadi perhatian dari coach STY, juga menjadi perhatian dari pemain ya. Jadi memang targetnya kita masuk ke 100 besar FIFA ya. Ketika kita masuk 100 besar FIFA, maka jalan pemain kita untuk abroad di liga-liga top akan semakin terbuka lebar. Benar. Ketika pemain kita sudah masuk ke liga-liga top tier, bukan tidak mungkin akan mendongkrak juga performa timnas kita. Benar. Memang kita lihat kemarin kualitas pemain beda jauh ya. Kita lihat di gol kedua misal contoh ya. Gol kedua dari Takumi Minamin itu sebenarnya apa ya, strategi yang simple banget. Bahkan di SSB pun udah pasti diajari strategi operan one two langsung shoot gitu. Tapi Takumi Minamino memang beda banget kelasnya. Dia tidak tahu ya, muncul dari belakang, muncul dari second line, langsung menyambut umpan dari Ritsudoan mungkin atau Mitoma ya kemarin. Itu gila, bener-bener muncul syuting langsung di tiang ya, pojok tiang masuk mengarahkan ke pojok tiang. Gila itu memang Minamino, dan banyak banget lah pemain Jepang yang kemarin mainnya gokil-gokil. Kita juga melihat ada sosok Hademasa Morita di lini tengah yang memang menjadi andalan di Sporting Lisbon gitu ya. Jadi kemarin sempat Morita menjadi tembok kokoh kemarin. Wih gila, itu Morita menurut saya man of the match di pertandingan kemarin sebenarnya. Jadi serangan Indonesia putus di Morita semalam. Bener, itu gila banget mainnya, nggak kenal capek dari menit 1 sampai 90 plus ya, itu gila banget. Mungkin paru-parunya 3. Paru-paru 3 itu gila. Bahkan Wataru Endo pun sampai nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu ke highlight dia. Bener, Wataru Endo lebih pasif di pertandingan kemarin, beda sama fungsinya di Liverpool yang memang tukang jagal, pemutus serangan. Kemarin posnya itu diisi oleh Hademasa Morita. Dan Hademasa Morita juga berhasil mencetak 1 gol yang mana lewat blunder pemain timnas Indonesia yang memang tendangannya kelas, menurut saya kelas. Ke pojok banget itu. Kelas. Itu memang butuh lebih dari belajar satu tendangan seperti itu. Bener, itu gila. Bener-bener ke pojok dan menghindari J.I.Z. ya itu bolanya, bener-bener. Walaupun mungkin blunder, tapi menurut saya itu udah tendangan bagus banget. Dia menyisir pojok dan bolanya mendatar. Bener. Bahkan kemarin juga ada satu nama lagi yang memang menurut saya bagus banget, memang kelas, itu ada Sugawara. Itu bener-bener golnya Sugawara itu. Jadi memang dari skema Jepang yang serangan balik cepat ya, tiba-tiba di depan, meskipun jarak tembaknya sudah ditutup sama Martin Paes, tapi emang kelas berbicara di sana. Bener-bener itu ditutup teman-teman. Ruang tembak itu udah ditutup, masih bisa ngincar di sela-selanya Martin Paes sama tiang. Gokil. Selain itu, Sugawara juga berhasil menciptakan 1 shoot on target lainnya dari tengah lapangan. Dan untungnya Indonesia kipernya itu Martin Paes ya. Beruntung masih bisa ditepis Martin Paes. Coba nggak bisa ditepis, mungkin itu gol kelima mungkin. Mungkin gol kelima ya. Ya memang mungkin Jepang udah nggak perlu mikir lagi lah, udah pasti lolos ya, karena memang menyisakan 5 pertandingan dan poin Jepang sendiri udah 13 gitu ya, meraih 4 kemenangan dan juga 1 hasil seri ketika lawan Australia. Menurut saya Jepang udah memastikan
langkahnya untuk bermain di Piala Dunia 2026 gitu. Pasti. Dan Indonesia harus berjuang lebih keras lagi gitu ya. Karena memang Indonesia sekarang ada di peringkat 6 dan memerlukan setidaknya 9 poin untuk bisa lolos ke round keempat ya. Round 4. Mengamankan posisi 3 dan 4. Dan 9 poin ini kita harapkan bisa didapat ketika melawan Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina gitu ya. Benar. Jadi pertandingan lawan Arab Saudi besok itu merupakan harga mati bagi Indonesia gitu ya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah ada pendapat dari pertandingan kemarin gitu ya? Mungkin kalian punya strategi lain atau mungkin punya pendapat kenapa gini, kenapa gitu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar gitu ya. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga. Saya Alan pamit undur diri. Saya Jaka Punjaka undur diri. Salam olahraga.